Jangan memaki rembulan bercahaya di malam hari, pantari membenci gelap. Kilau bintang di malam hari, gelap. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasa. Bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini tentu saja. Upaya serius terus-menerus tak kenal putus, menghayati, mempedomani, mengimplementasi, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari niscaya. Untuk nilai luhur Pancasila yang kita aktualisasi dalam ilmu pengetahuan, dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Pemirsa, semoga agenda kita harian untuk menelusuri kemahaagungan dari rahmat Allah Tuhan yang Maha Esa, Sang Yang Widewasa, Gusti Kang Murbeng Gesang, Gusti Kang Murbeng Dumati, Gusti Kang Akarya Jagat. Semoga kita dimampukan oleh Tuhan yang Maha Esa untuk mengkaji, menelusuri sampai dengan mengimplementasi. Boleh jadi konsep-konsep kita yang mengimplementasikan, yang mengijawantahkan, yang menerapkan saudara-saudara kita. Tak berarti konsep, teori tidak ada gunanya, namun semuanya saling menyangga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami mencoba memakai hari Ahad. Ahad itu pertama, jadi penanggalan sampai dengan era 1980-an sangat sulit, bahkan nyaris tidak ada. Setidaknya yang kami ketahui, hari pertama itu ditulis dengan minggu. Tentu kami tidak mempermasalahkan Ahad dan Minggu, tetapi kami mencoba untuk terus menggunakan secara konsisten di kajian-kajian kami hari Ahad sejak tahun 1986 ketika kami mengawali rumah tangga. Ahad kita pakai untuk mengkaji, mengaktualisasi nilai-nilai luhur, dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Jadi Ahad hari pertama, dan di hari pertama Shigeritsu Sumbi Osakai, Badan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, disodori oleh pemerintah penjajah Jepang ketika itu. Dasar negara apa yang ingin disuguhkan ketika Indonesia merdeka? Karena Jepang waktu itu berjanji akan menghadiahkan kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Tetapi bangsa Indonesia tidak bergeming dengan janji Jepang, namun bangsa Indonesia justru berupaya dengan serius tak kenal putus untuk berjuang dengan pamrih kedaulatan rakyat yang merupakan
wujud dari Khalifatullah fil ard, perwakilan pemegang kewenangan, bukan pemegang kekuasaan ya, pemegang kewenangan dari Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Makanya harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan kitab suci, agama dan kepercayaan yang kita yakini dalam implementasi ideologi Pancasila. Karena kita memang meyakininya bahwa ideologi yang paling istimewa, teristimewa, tertinggi kedudukannya di muka bumi ini hanya Pancasila. Ingat, ideologi itu bukan syariat Islam. Ideologi itu bukan Bhagavad Gita. Ideologi itu bukan Tipitaka. Ideologi itu bukan Sisu ya, mohon maaf ya. Kemudian ideologi itu bukan Alkitab, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, bukan. Dan ideologi itu bukan Sabto Dharma dan yang lainnya. Tetapi ideologi itu merupakan esensi dasar untuk menyatukan anak bangsa ini. Sehingga memiliki idealitas atau cita-cita negara paripurna berdasarkan Pancasila sejak sebelum Pancasila seperti yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat dirumuskan. Jadi esensi dari dasar negara, esensi secara ideologis bangsa Nusantara itu dikerucutkan, dirumuskan oleh founding father and mother kita. Saya selalu menyebut founding father and mother karena father senantiasa didukung oleh mothers. Jadi fathers selalu didukung oleh mothers. Kaum bapak tanpa kaum ibu tidak mungkin. Karena itulah kemenyatu paduan dalam perbedaan adalah keniscayaan, termasuk dalam semboyan kita yang gagah, perkasa, Bhinneka Tunggal Ika. Niscaya harus menjadi nyata. Karena dulu sudah nyata sekali. Kali ini saya sampaikan karya kami tanggal 8 Februari 2024. Kami tulis di Kampung Celaket, Hadiningrat, Kota Malang. Bagi pemula yang menyimak kanal Hikmatologi, tidak akan ditemukan di Google Kampung Celaket Hadiningrat. Ini merupakan sekali lagi usulan dari Ananda Angki Pratama, Sarjana Administrasi Publik, yang dulu host dari agenda atau acara Embun Pagi di Radio Mitra Adiswara Jalan Cipto, nomor 16, Kota Malang tercinta. Kami tulis tanggal 8 bulan 2 2004 jam 8 maksud kami, lewat 22 sampai dengan 25. 3 menit kami menulis bukan didasarkan pada angan-angan. Meskipun ada yang mengkritik bentuknya seperti puisi. Ingat, karya sastra itu bagian dari seni, dan seni itu adalah keterampilan bagi kita untuk semakin melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani. Baik, sabdana yang ke-18.035 menghidupkan nilai Pancasila. Ini bagian 1 maksud kami.
niscaya menghidupkan Pancasila, dasar negara, ideologi bangsa. Tak cukup. Jadi kebanggaan dihafalkan sila-sila Pancasila. Tak dibutuhkan fanatisme Pancasila dasar negara. Tak cukup sekedar berteriak-teriak Pancasila dasar negara. Tak cukup dasar negara bukan pilar Pancasila. Dasar negara melandasi ilmu dan teknologi bangsa. Dari nilai-nilai Pancasila, inovasi ilmu pengetahuan niscaya. Pemirsa, keluarga besar netizen tercinta, kanal Hikmatologi. Jika kita mengatakan di dalam syair ini adalah nilai yang tumbuh kembang di tengah masyarakat, kemudian kami tangkap dan kami gurat menjadi sabdana, syair yang serba tujuh, yang serba baris tujuh, serba berkata tujuh, dan serba berjudul tujuh. Yakni menghidupkan nilai Pancasila 1 sampai dengan 7, demikian seterusnya. Niscaya menghidupkan Pancasila dasar negara, ideologi bangsa. Mengapa niscaya? Mengapa wajib? Mengapa fardu ain? Saya teringat akan seorang filsuf yang berkebangsaan Eropa di abad 18 mengatakan bahwa negara tanpa ideologi akan porak-poranda. Insya Allah yang mengatakan ini adalah George Wellington. Mengapa negara porak-poranda? Karena negara tanpa ideologi bangsa, dia tidak memiliki kebergantungan cita-cita. Dan cita-cita ideologis itu tidak akan pernah terwujud paripurna, tetapi senantiasa sempurna di zamannya. Bergson mengatakan, seorang filosof abad 18 juga, bahwa falsafah adalah pada zamannya. Apa Pancasila juga hanya zaman kerajaan dan kesultanan? Ketika di Nusantara masih dijajah Belanda, tidak. Tapi yang dimaksudkan falsafat pada zamannya itu adalah cara pandang kita. Jadi ketika cara pandang dasar negara, ideologi bangsa Pancasila, kita memandangnya sebagai nilai yang tertinggi dan ideal, maka kita akan berusaha untuk mewujudkan contoh ketuhanan yang Maha Esa. Dan setiap generasi yang melahirkan tafsir dari ketuhanan yang Maha Esa pasti berbeda. Jika dulu kajian-kajian Islam hanya mengandalkan di pondok pesantren dan mengandalkan bangku sekolah, yang di pondok pesantren adalah Jamiah Nadliyin, kemudian yang di sekolah adalah anggota Perserikatan Muhammadiyah. Namun ketika bangsa ini berproses, maka mewujudkan nilai ketuhanan yang Maha Esa itu tidak saja di bangku sekolah dan pondok pesantren, tetapi di berbagai majelis taklim yang sekarang sudah diinovasi. Ada majelis taklim di radio, ada televisi, ada radio dunia maya, sosial media yang ditelevisikan, dan ada webinar-webinar. Ini adalah untuk menumbuh kembangkan nilai dasar negara dan nilai dasar ideologi bangsa.
Tak cukup jadi kebanggaan dihafal sila-silanya. Apa tidak wajib menghafalkan sila? Wajib. Kita harus hafal masing-masing sila. Dan pemerintah mestinya apresiasi, hormat pada saudara-saudara kita yang aktif di sosial media. Karena ada yang terus-menerus menggelorakan hafalan-hafalan Pancasila. Bahkan para kiai pun yang peduli dan memahami ideologi bangsa Pancasila juga berusaha untuk mendidik anak-anak, mendidik remaja, menghafalkan Pancasila, sekaligus para kiai, juga keluarga besar, sosial media, dunia maya. Apapun yang digunakannya, mulai Facebook, kemudian Twitter, ada IG, Instagram, ada YouTube pendek, ada YouTube yang panjang, dan seterusnya. Sementara pemerintah masih sibuk dengan anggaran-anggaran untuk memasyarakatkan ideologi bangsa. Pihak swasta, ya, pribadi-pribadi Nusantara Indonesia, seperti yang kami sampaikan ini, mandiri, tidak menunggu anggaran dari manapun, tapi kita menganggarkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan bahkan kami harus hormat sekaligus bersyukur kepada Allah. Karena media yang kami pakai, mulai dari komputer yang cukup handal. Saya mengatakan cukup handal karena di atasnya masih ada yang lebih lagi. Tetapi saya sudah merasa bersyukur karena seorang Mugi Ramdhani, sarjana administrasi publik, memberikan hadiah personal komputer ini untuk bisa kami pakai dakwah. Dengan satu alasan yang sangat menyentuh hati. Ustadz, kalau Ustadz berusaha untuk mendidik bangsa, mendidik masyarakat yang peduli tentang Islam, sekaligus peduli Pancasila, sekaligus peduli pada agama-agama yang berbhinneka tunggal ika, pada kepercayaan yang berbhinneka tunggal ika. Masa kami sebagai santri dari Ustadz hanya diem saja? Kami memberikan hadiah ini, walaupun bukan yang terbaik. Ungkapan seorang Mugi atau Mugi Ramdhani. Kemudian ada Devano Garini yang memberikan sumbangan pada cahaya penerangan ini, yaitu untuk lampu yang dipakai sebagai piranti perlengkapan rekaman kami. Dan juga ada seorang Aldi yang memberikan sumbangan pada kamera untuk merekam kegiatan kami. Ragam pesona nikmat Allah lewat tangan anak-anak kami tercinta. Kita lanjutkan. Jadi menghafalkan Pancasila itu niscaya, karena kita warga bangsa Indonesia harus bangga. Tak dibutuhkan fanatisme Pancasila dasar negara. Jadi berlebihan. Seperti mohon maaf di zaman Pak Harto dikatakan butir-butir, dulunya 36 butir sampai dengan 100 butir Pancasila melalui pedoman penghayatan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa yang dilegitimasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia TAP MPR RI garing 2/1978 tentang Eka Prasetya Pancakarsa atau pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Dulu dikatakan bukan tafsir. Kami sejak
mahasiswa tahun 79 pertengahan, saya mengatakan itu adalah tafsir dari Pancasila. Jadi jangan sampai fanatisme berlebihan, kemudian Al-Quran saja bisa ditafsirkan, Alkitab ditafsirkan, Tipitaka, Bhagavad Gita, Sisu, Sabto Dharma dan yang lainnya ditafsirkan oleh pemeluknya. Kenapa Pancasila disakralkan lebih dari kitab-kitab suci tersebut? Tidak. Jadi fanatik itu boleh, tapi menjadikan fanatisme menjadi berhala, memberhalakan Pancasila itu haram bagi umat Islam. Setidaknya bagi kami. Ya. Tak cukup sekedar berteriak-teriak Pancasila dasar negara, tak cukup dasar negara bukan pilar Pancasila. Jadi harus ada inovasi. Di sini kami meneruskan dasar negara melandasi ilmu dan teknologi bangsa. Jadi secanggih apapun teknologi, ilmu, itu harus ada landasan ideologisnya. Betapa runyamnya suatu bangsa jika ilmunya tidak berlandas pada nilai dari dasar negara itu. Betapa runyamnya dan kusutnya bangsa ini jika tidak mendasarkan teknologinya pada ideologi bangsa. Mulai dari dirancang, diciptakan, sampai dengan digunakan. Contoh sederhana, drone yang bisa merekam gambar melalui udara. Jika penggunanya tidak memiliki keyakinan secara ideologis tentang Tuhan Yang Maha Esa, tentang etika sebagai sumber peradaban, pergaulan sosial, mahkota peradaban sosial, maka drone itu bisa untuk merekam saudara-saudara kita yang melakukan upacara di Bali sana, kemudian menggunakan busana yang minimal sekali. Bahkan dulu kami menemuinya itu nyaris telanjang karena memang itu bagian dari mandi upacara. Jika ini direkam dengan drone, maka etika sirna. Jadi tidak ada ilmu dan teknologi yang tidak didasarkan pada Pancasila. Bagi anak-anak kami terutama mahasiswa fakultas elektro, fakultas teknik lingkungan, ya, termasuk anak-anak kita yang ada di sekolah kejuruan, ya, yang berbasis lingkungan ataupun elektro. Sudah waktunya Anda menciptakan, ini untuk kedua kalinya kami seru, Anda waktunya untuk menciptakan deteksi akar pohon dan deteksi pohon itu sendiri. Apa maksud kami? Maksud kami deteksi akar pohon supaya diketahui kekuatan akar pohon terutama di daerah perkotaan atau di daerah pedesaan yang dekat dengan perumahan. Mengetahui tingkat kekeroposan atau kekuatan dari pohon termasuk di dalamnya akarnya supaya bagian lingkungan, dinas lingkungan itu memperhatikan kapan waktunya dipotong dan kapan waktunya untuk ditanam kembali sebelum dipotong. Jadi nilai-nilai dasar Pancasila, inovasi ilmu pengetahuan niscaya. Ilmu berkait dengan hal-hal yang bersifat konsep, pengetahuan terkait dengan hal-hal yang bersifat teknologi. Semuanya harus bersumber pada dasar negara dan ideologi bangsa Pancasila. Jangan biarkan Pancasila mati tanpa menghidupkan melewat dada insan pertiwi untuk diinovasi nilai luhurnya.
sehingga kita lebih sibuk untuk berhikmat pada dasar negara. Sehingga nilai ketuhanan yang kami letakkan di tengah-tengah itu betul-betul nanti menyeruak ke seluruh sistem kehidupan dalam keseharian bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi agama, kepercayaan, tradisi, budaya, dan peradaban. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Tentu tegur sapa yang bijaksana demi keridhaan Allah Tuhan Yang Maha Esa dan rasa syukur kita pada sesama anak bangsa. Niscaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Praktek ideologi dan bersyariah, agama ada, kesamaan